Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aurelia Widyarista dengan NIM 199200003. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu analisis ruang terbuka hijau di Kota Depok. Bagian pertama yaitu pendahuluan atau gambaran umum. Lokasi yang saya pilih ialah Kota Depok dikarenakan Kota Depok merupakan kota yang saya tinggali sekarang. Dan metode yang saya pilih ialah online dikarenakan sedang pandemi. Kota Depok merupakan wilayah termuda di Jawa Barat yang mempunyai luas wilayah sekitar 200,3 km persegi. Kota Depok sendiri berbatasan langsung dengan Kota Jakarta dan berada dalam lingkungan wilayah Jabodetabek. Kota Depok sendiri memiliki jumlah penduduk 2,484 juta jiwa dan tingkat kepadatannya 17.827 jiwa per kilometer. Analisis. Berikut merupakan peta persebaran RTH di Kota Depok. Warna ungu menggambarkan non-RTH, warna hijau menggambarkan RTH privat, dan warna biru menggambarkan RTH publik. Dan di sebelah kanan merupakan pie chart-nya dengan warna orange, yaitu RTH publik sebesar 9,32%, warna hijau RTH privat sebesar 40,68%, dan non-RTH berwarna biru 50%. Seperti yang sudah tertera dalam UU Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, bahwa Kota Depok sudah memenuhi kriteria pertama dengan proporsi RTH 30% dari luas wilayah kota. Namun, pada poin kedua, Kota Depok tidak memenuhi kriteria tersebut dikarenakan RTH publik yang masih kurang dari 20% luas wilayah kota. Kota Depok masih memerlukan tambahan luas ruang terbuka hijau, khususnya RTH publik, di mana saat ini masih sangat jauh lahan terbuka bagi publik. Karena sebagian besar lahan yang ada terus saja terbangun tanpa memperhatikan dampaknya bagi masyarakat. Maka untuk itu perlu adanya langkah dalam memenuhi ruang terbuka bagi masyarakat. Karena fungsi RTH dalam kota itu penting. Jika semakin banyak dan berkualitasnya RTH, dampak bencana alam seperti banjir bisa diminimalisir. Persoalan pertama ialah pemerintah kurang optimal untuk memenuhi standar kebutuhan RTH di Kota Depok. Tentu hal ini adalah sebuah persoalan dikarenakan RTH publik adalah tanggung jawab penuh dari pemerintah, dan sampai saat ini pun belum ada perkembangan dari RTH publik itu sendiri. Kemudian, meskipun RTH privat melebihi standar, namun sangat disayangkan karena RTH privat yang dapat mengakses hanya sedikit orang. Namun hal tersebut juga merupakan sebuah potensi dilihat dari partisipasi masyarakat Kota Depok yang turut berkontribusi dan sadar akan lingkungannya. Kemudian yang terakhir ada solusi. Solusi pertama ialah memanfaatkan lahan. Jika pemerintah kreatif, lahan-lahan yang selama ini terlantar dapat disulap menjadi taman kota dan jalur hijau sebagai daerah resapan air dan paru-paru kota. Solusi kedua ialah mensosialisasikan pengadaan RTH di tiap rumah ke masyarakat. Kemudian solusi ketiga ialah partisipasi masyarakat. Partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam membangun ataupun mempertahankan RTH. Partisipasi masyarakat dapat berupa penyediaan lahan untuk RTH dan kesadaran untuk menanam berbagai jenis pohon di lingkungan rumah masing-masing. Dan solusi terakhir ialah taman vertikal. Meskipun RTH di Kota Depok sudah cukup, namun 30% hanyalah sebatas standar atau minimum saja. Maka dari itu, perlu terus pengembangan dan tindakan yang berkelanjutan. Sehingga taman vertikal bisa menjadi alternatif untuk hal tersebut di samping lahan yang sifatnya terbatas. Taman vertikal dapat diaplikasikan ke semua lahan privat, tidak hanya rumah, karena saat ini sudah banyak pula bangunan swasta yang tidak diiringi ruang terbuka. Dan terakhir, inilah poster yang telah saya buat yang berisi analisis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.